Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, khatimil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull asirin bijahil basyirin nadhir. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wasyukru lillah. Pada sore menjelang maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan karunia-Nya, yaitu berupa kita dikumpulkan bersama teman-teman kita, ya, menjadi tamu-tamu Allah, yaitu dalam keadaan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah. Barokahnya mengalir untuk di dunia dan untuk menyelamatkan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tema keilmuan kita pada hari ini yaitu sholawat nahdlatain adalah kunci dari segala rahasia. Menilik daripada tema kita pada hari ini bahwa sholawat nahdlatain itu adalah salah satu sholawat yang begitu banyak manfaatnya, ya, sehingga ya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa sholawat nahdlatain merupakan adalah sholat kunci segala rahasia. Maka dalam hal ini kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai santri-santriwati Nahdlatul Wathon, ini menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Almarhum Bapak Maulana Syekh. Sebab apa? Kita ditinggalkan yaitu warisan, ya, warisan salah satunya adalah sholawat nahdlatain. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, tentu mengandung banyak sejarah, dan sejarah tempat itu juga penuh dengan istimewa. Sholawat nahdlatain ini juga, ya, awal mula disusun, dikarang oleh guru besar kita Al-Maufullah Bapak Maulana Syekh.
yaitu di Masjidin Nabawi, di Raudhah itu sendiri. Ketika Maulana Syekh yaitu diutus ya sebagai Amirul Hajj pada tahun 1947 ya, atau 1366 Hijriah. Ketika itu beliau mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji dari negara bagian timur. Ya. Nah, ketika beliau berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada ulama-ulama dari Mesir, dari Irak, ya, membaca sholawat dari versi masing-masing. Karena sebagai ungkapan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai-ramai membaca sholawat apa yang dikarang itu, ya. Melihat itu, Maulana Syekh terinspirasi untuk menyusun sholawat Nahdlatain. Akhirnya disusun berdiri, duduk, berdiri, duduk. Beda dengan kita ya. Kalau kan apa? Kalau kita kesulitan gimana? Berdiri, baring, tidur jadi. Ya kan? Nah, jadi begitu kalau kita sedang sulit belajar, buat sesuatu yang tidak membuat kita bosan. Ya. Maulana saya menyusun Maulana saya menyusun sholawat Nahdlatain. Ketika beliau menyusun sholawat Nahdlatain itu, disusun sedikit, cari inspirasi, duduk, bangun lagi. Nah, begitu cara kita. Artinya tidak ada kata menyerah. Ya, orang alim bilang, kalau di hati kita diisi dengan kebaikan, maka yang akan muncul dari pikiran kita adalah nilai-nilai kebaikan. Kemudian apa yang kita lihat itu menjadi baik. Apa kata ulama? Kalau hati kita diisi dengan kebaikan, maka yang akan muncul dalam pikiran kita adalah kebaikan. Nah, proses kita berpikir baik itulah Allah membimbing kita untuk menemukan hal-hal yang baik. Nah, salah satu cara kita mengisi hati kita dan kebaikan itu apa? Membaca hizib Nahdlatul Wathon. Nah, ini. Sehingga setelah tersusunnya sholawatun Nahdlatain ini, beliau menyampaikannya kepada guru beliau dan guru kita juga. Siapa? Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar. Beliau menyodorkannya, minta penilaian dari guru beliau, minta ridho, minta restu. Sehingga ketika setelah dilihat, guru beliau itu Syekh Hasan Masyad tersenyum. Guru beliau itu sangat kagum daripada isi daripada sholawat Nahdlatain. Ya, makna-makna yang terkandung di dalam sholawat Nahdlatain itulah yang membuat guru beliau itu tersenyum, senang. Kenapa disebut sholawatun Nahdlatain? Karena di dalam hizib Nahdlatul Wathon, di dalam sholawat itu Maulana Syekh mendoakan, yaitu dua yang didirikan beliau madrasah yang disebut Nahdlatul Wathon
Diniyah Islamiyah, atau disingkat dengan apa? NWDI. Itu madrasah, sekolah. Sekolah untuk apa? Khusus untuk laki-laki. Kemudian ada disebut apa? Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ini harus kita tahu nih. Apa juga itu madrasah? Apa itu madrasah? Sekolah untuk khusus perempuan. Nah, itu yang didoakan. Kenapa disebut apa? Sholawatun Nahdlatain. Berapa yang didirikan madrasah beliau? 2. Pertama, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, atau yang disingkat dengan apa? NWDI. Itu madrasah, bukan organisasi ya. Belum ada organisasi. Kemudian apa? Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, atau yang disingkat dengan apa? NBDI. Kalau organisasi kita apa namanya? Nahdlatul Watan. Jadi di bawah Nahdlatul Watan itu ada madrasah-madrasah. Ya. Kenapa disebut namakan oleh Maulana saya, diberi nama salawat yang disusun adalah Salawatun Nahdlatain? Karena untuk mendoakan 2 lembaga pendidikan yang beliau dirikan, yaitu apa? Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah khusus untuk laki-laki, dan Nahdlatul Banat Diniyah Islam. Biar kalian tahu perbedaan apa itu hari jadi NW, apa itu ultah NWDI. Ya. Nah, sehingga perlu kita juga pahami apa makna. Ada 3 hal. Pertama, harus kita pahami isi daripada yang membuat Sholawatun Nahdlatain itu istimewa, sehingga disebut sebagai kunci segala rahasia. Pertama, di dalam sholawat Nahdlatain itu ya terdapat kalimat bika. Apa? Terdapat kalimat bika. Coba mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alubika. Nah, itu apa arti bika? Denganmu. Maksudnya siapa di sana? Yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isinya yang super dahsyat. Bahwa yang pertama ketika kita berdoa dengan sholawatun Nahdlatain itu, Allahumma inna nas'aluka bika. Ya Allah, kami mohon denganmu. Maknanya dengan kebesaran. Kalau kita diundang oleh Pak Jarot misal, siapa Pak Jarot? Nah, siapa tuh tiba-tiba nonton beliau, yuk tersebut nama saya. Bisa, asal kita nyebut, apa salahnya ya. Oh, diundang yang mewakili Pondok Pesantren Al-Fatihin gara-gara menang 30 juz hafalan Quran, Arifin. Datang dia. Gimana perasaan kita ketemu sama Bupati? Bahagia atau senang? Dua-duanya. Senang nggak? Pin, tolong titip itu, bongkar itu pondok Aspura itu, bikin lantai 6. Oh. Jangankan dikasih hadiah, berjumpa langsung saja sudah menjadi luar biasa. Nah, itu kenapa sholawat Nahdlatain ini istimewa, karena kita berdoa langsung berhadapan dengan Allah, maksudnya tanpa perantara.
Allahumma inna nas'aluka bika, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan kebesaranmu. Makanya ada di kaifiat Sholatul Nahdlatain ini, ya, ketika kita membaca Allahumma inna nas'aluka bika, sebutkan niatmu di sana. Paham tuh? Nah, itu pertama, kenapa Sholatul Nahdlatain itu istimewa? Karena di dalam Sholat Nahdlatain itu yaitu ada kata bika. Apa makna bika? Dengan kebesaran. Yo, kalau Allah yang maha besar berarti yang lain kecil. Kenapa yang lain menjadi besar? Kesulitan kita besar, ya, karena Allah kita tidak ingat yang maha besar. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah maha besar. Kalau kita besarkan Allah dalam kehidupan kita, ya, urusan kita bablas, apa bablas ya? Bablas angin. Apa yang paling besar, ayo? Tidak ada yang paling besar selain Allah. Makanya di dalam sholat kita itu kenapa semuanya takbir, takbir? Sebagian besar isinya karena melatih hati kita supaya kita besarkan Allah. Apa katanya di dalam kitab itu? Ya Rabbikul lisyai, wahai Tuhan segala sesuatu. Nikmat kita. Makanya kalau kita punya masalah, sholat sudah jadi kuncinya. Mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya punya permasalahan ini. Ya Allah, saya punya ini. Ya Allah, gimana solusinya? Apa solusinya? Bis-sabri was-sholat. Nanti masalah yang kayak besar-besar itu Allah kecilkan. Diapakan dia tadi? Dikecilkan. Kita boleh kecil, tapi cita-cita nggak boleh kecil. Harus besar. Harus gimana yuk? Besar. Senyum. Harus besar. Harus kunci. Nggak boleh di cita-cita kalian itu, ya, kayak Yana, cita-cita menjadi apa? Rumah makan. Ya. Seri cita-cita jadi dosen. Arifin cita-cita jadi apa? Puluhan. Kita boleh kecil, tapi cita-cita kita harus besar. Kenapa? Ya Rabbi kulli syai, Allah Tuhan segala sesuatu. Nanti Allah yang besarkan. Itu sebagai cara kita memotivasi diri kita. Paham tuh? Jangan fokus terhadap ujian kita, fokus kepada yang memberi ujian. Maka ujian itu terasa mudah. Itu pertama ya. Yang kedua, lihat waktu itu maghrib nanti. Yang kedua yang membuat Sholawatul Nahdlatain itu menjadi istimewa, sehingga guru beliau itu tersenyum, bahkan ulama Makkah menyebutnya Sholawat Nahdlatain itu adalah kunci segala rahasia, yaitu dalam Sholawat Nahdlatain itu kita bersolawat kepada seluruh para nabi dan rasul. Ya Allah, baik yang wajib kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita bersolawat kepada beliau. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima
ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Tuh. Antusalliya wa tusallima. Kita itu bersolawat dan menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi dan rasul. Ada ungkapan di dalam Al-Quran, ya Allah, nih, kalau kita mau doa kita diijabah, cepat diterima oleh Allah, doakan kebaikan orang lain. Apa kuncinya? Doakan kebaikan untuk orang lain. Sebab apa? Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat langsung mengaminkan doa kita itu sambil dan untukmu juga terhadap apa yang kamu telah doakan. Itu kuncinya. Kalau kita mendoakan diri kita belum tentu diijabah. Maknanya kenapa? Belum tentu, mungkin karena kita lagi malas adab kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa untuk orang lain kebaikan, langsung malaikat bilang, amin alaika. Ya, tidak putus dari kita mendoakan orang lain itu langsung diaminkan oleh para malaikat, kemudian yaitu untukmu juga terhadap doa yang baik untuk saudaramu itu. Bisa nggak kita itu? Bisa nggak? Lebih diterima lagi kalau kita mendoakan orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita mendoakan lewat salawat dan salam kita untuk seluruh para nabi dan rasul, ya, langsung diaminkan oleh malaikat dan doa itu kembali untuk kita. Apalagi kita mendoakan orang tua kita, apalagi kita mendoakan guru-guru kita. Makanya siapa itu? Uwais Al-Qarni ketika tawaf, apa yang sambil gendong ibu beliau, apa beliau bilang? Ampuni dosa mama saya Allah, ampuni dosa nyokap saya Allah, ampuni dosa umur saya Allah. Ini versi Al-Qarni Kalimantan. Ampuni dosa makku ya Allah, ampuni dosa mamiku ya Allah, ampuni dosa inangku ya Allah. Mamanya begini bilang, Uwais, nah kenapa kau doakan saya terus? Kapan kau doakan? Doakanlah dirimu juga. Apa kata Al-Qarni? Kalau emak sudah diampuni oleh Allah, insya Allah doa-doa saya pun akan diterima dan diampuni saya oleh Allah. Nah, ini yang ketiga yang membuat guru hati beliau itu senang, itu karena di dalam Sholawatun Nahdlatain itu Maulana Syekh tak lupa mendoakan untuk madrasahnya dan dengan cabang-cabangnya, termasuk Al-Fatihin masuk di sana, termasuk di Melawi di sana. Masih ingat nama yang di Melawi? Nggak boleh lupa nama guru kita itu, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NW ada. Ya, itu didoakan. Kita berhizib tadi, kita doakan di sana juga itu. Yang di Batam, yang di Jawa, yang di Sulawesi, nanti Yuniar berjuang di Papua, Risma nemanin di Merauke, misal. Ayu ke Jepang. Ayo, ya. Jepang dekat kok, Jepang dekat. Ya, 8 jam aja. Karena kan tusizami bahasa Jepang, tusizami. Ya. Yana kemana? London. Ya, ini di Sungai Pipit.
Antum, mana katanya itu yang membuat si Hasan senang? Wa antu ammirona dotal watoni wana dotal banati bifuru aihima ila yaumiddi. Ya Allah, ini bukti nih, didoakan semua cabang-cabang Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banat di mana saja berada, bifuru'ihima ila yaumiddin, sampai akhir hari kiamat. Ini bukti karamah Maulana Syekh, ya. Walau beliau sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi amal-amal beliau sampai ke sini. Maulana Syekh belum pernah ke Sintang. Pernah enggak? Tetapi secara rohani ucapan beliau itu, doa-doa yang kita kumandangkan itu, akhirnya lahirlah Pondok Pesantren Al-Fatih. Masuk dia, lahirlah Pondok Pesantren, berat sekali. Lahirlah Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon melalui jalan simpang Takahheroka. Masya Allah. Itu tanda itu mengamalkan apa? Kita mendoakan baik untuk orang lain, nanti diaminkan oleh malaikat, kita pun dapat kebaikan. Tidak boleh doakan orang nggak baik. Ya, di sana santrinya bertambah, di sana Nahdlatul Wathon di Melawi menjadi berkembang, di Bonet Engkabang lebih berkembang, sama-sama mendoakan. Nah, jadi itu intinya, luar biasa. Jadi mari kita amalkan, yaitu warisan guru besar kita almarhum Bapak minimal 3 kali sehari, ya, bahkan kita lebih, ya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang patuh kepada guru kita, ngiring beliau, ya. Hari ini kita belum bertemu, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama guru-guru besar kita. Modalnya apa? Yakin, ikhlas, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapatkan nilai berkah dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang dari Allah, yang kurang mudah-mudahan Allah bimbing kita dan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum syukran jazila. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.